Shalom dan selamat kita berjumpa kembali dalam renungan santapan rohani pada hari ini 22 September 2022. Renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Marilah kita sama-sama merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa garangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, cemas adalah suatu penyakit batin dalam hidup manusia. Cemas membuat orang tidak tentram, tidak tenang, bahkan membawa akibat buruk kepada perlakuan dan tindakan yang memudaratkan hidup manusia. Setelah terjadi sesuatu, baru disadari betapa sikap ini berasal dari perbuatan yang tidak dipikir secara bijaksana. Sudah terantuk, baru menyesal. Nah, demikianlah apa yang berlaku ke atas diri Herodes. Dia tahu kalau membunuh itu mengakibatkan cemas alias tidak tenang, bahkan hati dan perasaan pun tidak aman damai. Namun karena dia adalah orang yang berpengaruh, maka dia tidak mau jatuh maruahnya sebagai penguasa. Tentu pribadinya ini licik sekali. Dia berpura-pura mau bertemu dengan Yesus karena melakukan mukjizat dan hal-hal ajaib. Tetapi di sebaliknya perkara inilah yang menggugat kedudukannya. Dia khawatir orang yang melakukan keajaiban ini akan mengambil tempatnya, bahkan dia tidak lagi dipandang sebagai penguasa yang berpengaruh oleh rakyatnya. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi Tuhan atas diri sendiri dan berbuat sesuka hati seperti dilakukan Herodes dalam masa pemerintahannya membawa akibat besar. Merasa senang, namun terkurung dengan kegembiraan palsu. Bertopeng seperti pelawak yang ceria, namun ada hal yang tersembunyi yang membuat tidak tenang, tidak gembira, dan bahkan dihantui rasa bersalah dan penuh kekhawatiran. Apakah berbuat dosa yang kita tahu dan kita tahu tidak diperbolehkan, namun kita tetap melakukannya? Oleh yang demikian, inilah akibat bila kita jatuh dalam kesombongan dan kita sebenarnya hanyalah setitik debu yang tiada arti.
Namun kita jangan lupa, karena tindakan kasih Yesus membuat kita kembali menjadi tenang dan tentram. Bila kita datang kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati, memohon pengampunan daripadanya, kita kembali rasa aman karena kuasa pengampunan dan penyelamatan, dan kita merasa tenang. Semoga dengan kesadaran ini kita semakin berani mau datang kepada Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.